Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Agung Fitra Ari dengan NIM akhir 246. Saya Kodu Imam dengan NIM Ahyang 179. Kami dari kelompok 13 akan mempresentasikan tentang usability testing dari aplikasi VS Code. Step 1 atau perencanaan uji kegunaan atau hipotesis. Pengguna akan merasakan kepuasan dan peningkatan efisiensi dalam proses pengeditan secara signifikan saat menggunakan aplikasi VS Code jika fitur editing dasar. Fokus peningkatan, kemudahan pengguna antarmuka, permudah dan percepat proses pengeditan dengan membenahi pengaturan dan interaksi untuk fungsi dasar, khususnya bagi pengguna baru. Keandalan sistem, atasi masalah teknis seperti error atau aplikasi tertutup tiba-tiba untuk meningkatkan kualitas dan mengurangi frustasi pengguna. Yang step kedua, rekrutmen peserta, tujuan dan profil. Mendapatkan wawasan mendalam mengenai kegunaan VS Code dalam perspektif mengajang admin, kuis, dan peserta kuis. Saya Kodu Imam, mahasiswa atau profesional yang sering membuat dan mengolah sistem. Developer memiliki pemahaman teknis mendalam tentang fungsionalitas fitur. Dan saya Agung Fitra Ari sebagai pengguna umum yang baru mengenal VS Code dan hanya menggunakan fitur gratis. Step 3, jadwal pelaksanaan. Untuk fokus jadwal, fokus pengujiannya yakni pada fitur-fitur yang dikembangkan untuk mencapai hipotesis atau dalam konteks ini disebut job desk. Untuk ringkasan jadwal, yang pertama yaitu membuat sistem basic editing seperti kecerahan, kontras, dan saturasi. Kedua, penambahan fitur preset atau filter and in-app purchase atau UI. Yang ketiga, pembuatan fitur ekspor hasil editan. Yang keempat, penambahan fitur advanced editing seperti HSL, grain, dan split tone. Yang kelima, finalisasi atau personalisasi UI dan UX. Dan untuk di pojok kanan ada jadwal pelaksana dari minggu pertama hingga minggu terakhir. Persiapan sesi uji coba. Yang pertama, lokasi. Ruangan tenang dengan koneksi internet stabil via ruang meeting atau Zoom atau Gmeet. Yang kedua, peralatan peserta, ponsel pintar, Android atau iOS dengan aplikasi VS Code yang terinstall. Yang keempat, peralatan fasilitator, laptop untuk menjalankan sesi, mencatat, dan recording. Kamera opsional untuk rekam ekspresi. Yang keempat, materi pendukung, skenario tugas yang jelas dan bertingkat, formulir kuesioner, usability scale untuk diisi peserta. Untuk step 4, hasil pelaksanaan. Yang pertama yaitu pembuatan sistem basic editing. Sistem basic editing responsif dan real time. Kendala utamanya adalah warna inkonsisten di Android dengan iOS dan sulit implementasi undo atau redo, efisien dan anti crash pada pengeditan cepat. Yang kedua yaitu penambahan fitur preset atau filter and in-app purchase, yaitu pengembangan filter gratis atau berbayar dan pembelian dalam aplikasi berhasil dengan pratinjau cepat. Namun pop-up langganan masih terlalu mengganggu, soalnya menutup layar edit dan perlu perbaikan waktu munculnya agar UX lebih lancar. Yang ketiga yaitu membuat fitur jurnal atau sharing dan ekspor hasil editing. Meskipun penyimpanan ke galeri dan berbagai ke jejaring sosial sudah aktif, masalah utama yang ditemukan adalah lambatnya waktu ekspor foto beresolusi tinggi, serta kesulitan berbagi ke WA atau Instagram yang sering dialami pengguna versi gratis. Yang keempat, penambahan fitur advanced editing. Modul pengeditan lanjut, HSL dan grain berhasil disatukan, namun mutu hasil kurang presisi atau perlu penyesuaian algoritma, dan terdapat keterlambatan kinerja saat menerapkan efek grain pada gambar besar. Yang kelima yaitu finalisasi atau personalisasi UI dan UX. Untuk penyempurnaan UI dan UX mencapai 80% konsistensi, fokus pada penghalusan pengalaman, dan kendala utama yaitu sulit mengatasi bug aplikasi sering keluar karena intermittent dan animasi seperti mikro interaksi masih terasa kaku. Step yang kelima, kesimpulan dan rekomendasi.
Secara umum, aplikasi VS Code memiliki alur pengguna yang sangat jelas dan nama fitur yang kuat, mencapai 100% pada aspek tersebut. Profil dan sasaran pengguna, pemula hingga teknis, juga terdefinisi dengan baik. Untuk step 5, saran yaitu yang pertama, prioritaskan kestabilan, yaitu segera perbaiki bug kritis dan permasalahan performa atau ekspor lambat untuk memaksimalkan keunikan produk. Yang kedua, yaitu perbaiki UX kritis, desain ulang pop-up langganan agar tidak mengganggu alur kerja pengguna. Yang ketiga, tingkatkan visual, sesuaikan representasi visual agar lebih mendukung konsep dan meningkatkan pemahaman. Yang keempat, tinjau tema. Pertimbangkan penyesuaian tema agar sesuai dengan kriteria SDGs. Begitu saja presentasi dari kelompok 13, kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.